Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raseli, NIM 2018 132022, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Keaktifan Berorganisasi Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi di Universitas PGRI Palembang. Sebelum memaparkan materi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya sekaligus dosen mata kuliah metodologi penelitian, Ibu Dian Eka Amrina, Magister Pendidikan, karena sudah membimbing saya dalam membuat proposal. Ini saya akan menjelaskan isi dari proposal saya. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Perkembangan sumber daya manusia atau SDM pada era globalisasi menuntut untuk terus mengembangkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi supaya mampu bersaing dengan negara lain. Melalui pendidikan diharapkan mampu membawa perubahan yang lebih baik demi tercapainya tujuan pendidikan nasional. Pendidikan merupakan suatu usaha mengubah tingkah laku manusia yang dilakukan secara sengaja dan sadar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pendidikan sangatlah penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Dengan demikian, pendidikan harus diarahkan dengan baik guna menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kemandirian dan budi pekerti yang luhur sehingga mampu bersaing di era globalisasi. Sebagaimana mahasiswa yang aktif dalam mengikuti organisasi dalam memperoleh prestasi belajar atau tidak komplot, karena sebagian mahasiswa kesulitan membagi waktu antara kegiatan belajar akademis dengan kegiatan berorganisasi. Sebagaimana mahasiswa menempatkan kegiatan organisasi sebagai prioritas utama, sehingga mahasiswa yang aktif dalam mengikuti organisasi kurang disiplin dalam mengikuti kegiatan perkuliahan dan berpengaruh terhadap prestasi mahasiswa. Selanjutnya adalah identifikasi makalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasikan adalah sebagai berikut. 1. Sebagai prestasi belajar mahasiswa yang aktif berorganisasi menurun. Yang kedua, mahasiswa yang aktif berorganisasi dalam mengelola manajemen waktu yang kurang baik. Yang ketiga, mahasiswa yang aktif berorganisasi mengabaikan tugas-tugas yang diberikan dosen. Dan yang terakhir adalah motivasi belajar mahasiswa yang aktif dalam mengikuti organisasi menjadi menurun. Selanjutnya adalah pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan tadi, penelitian ini difokuskan pada prestasi belajar mahasiswa yang aktif berorganisasi menurun di Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi atau HMPSPA, Program Studi Pendidikan Akuntansi di Universitas PGRI Palembang. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, apakah ada pengaruh keaktifan mahasiswa dalam mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi HMPSPA terhadap prestasi belajar mahasiswa yang Program Studi Pendidikan Akuntansi di Universitas PGRI Palembang? Dan yang kedua, secara bersama-sama adakah pengaruh keaktifan mahasiswa dalam mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi HMPSPA terhadap prestasi belajar mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi di Universitas PGRI Palembang? Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka ada tujuan yang dicapai, yaitu sebagai berikut. Yang A, mengetahui pengaruh keaktifan mahasiswa dalam mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi HMPSPA terhadap prestasi belajar mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi di Universitas PGRI Palembang. Selanjutnya adalah mengetahui pengaruh keaktifan mahasiswa dalam mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi HMPSPA terhadap prestasi belajar mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi di Universitas PGRI Palembang. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian terbagi atas dua bagian, yaitu kegunaan teoritis dan praktis. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini untuk mengembangkan wawasan ilmu, pengetahuan, dan mendukung teori-teori yang sudah berkaitan dengan bidang pendidikan. Selain itu, sebagai masukan dan informasi pentingnya prestasi belajar di kalangan mahasiswa yang aktif dalam mengikuti organisasi. Dan yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama adalah menjadi masukan bagi kalangan aktivis kampus dan civitas akademika untuk mengevaluasi setiap aktivitas di organisasi kemahasiswaan dan kewajiban sebagai mahasiswa di Universitas PGRI Palembang. Yang kedua adalah menumbuhkan dan mengembangkan minat mahasiswa aktivis pendidikan akuntansi untuk meningkatkan prestasi belajar. Dan yang terakhir adalah memberikan masukan kepada pihak yang melakukan penelitian mengenai hal yang serupa yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk landasan teori, jadi di sini saya mengambil beberapa landasan teori untuk penelitian saya. Yang pertama adalah tentang belajar. Saya menjelaskan tentang pengertian belajar dan ciri-ciri belajar. Yang kedua adalah saya mengutip tentang prestasi belajar. Di penelitian ini saya menjelaskan tentang pengertian prestasi belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Selanjutnya adalah organisasi.
Saya menjelaskan tentang pengertian organisasi, unsur organisasi, keaktifan mahasiswa dalam mengikuti organisasi, dan ciri keaktifan mahasiswa dalam mengikuti organisasi, sampai dengan yang terakhir adalah manfaat dari organisasi. Hasil penelitian yang relevan, ini ada 2 hasil penelitian yang relevan menurut saya. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Bayu Rahmatia 2013 dengan judul Pengaruh Disiplin Belajar dan Lingkungan Belajar terhadap Prestasi Belajar, Mata Diklat Kearsipan Siswa Kelas 11 Program Keahlian Administrasi Perkantoran SMK Negeri 1 Jogonagelan, Klaten, tahun ajaran 2012-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Terdapat pengaruh positif disiplin belajar terhadap prestasi belajar. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yunindra Widyatmoko pada tahun 2014 dengan judul Pengaruh Keaktifan Mahasiswa dalam Organisasi dengan Prestasi Belajar terhadap Kesiapan Kerja Mahasiswa Jurusan Pendidikan. Hasil penelitian tersebut adalah terdapat pengaruh signifikan keaktifan mahasiswa dalam organisasi dan prestasi belajar secara bersama-sama terhadap kesiapan kerja mahasiswa jurusan Pendidikan Ekonomi dan Ekonomi UNY. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Yang pertama adalah pengaruh keaktifan mahasiswa dalam mengikuti organisasi HMPSPA terhadap prestasi belajar mahasiswa, dan yang kedua pengaruh keaktifan mahasiswa dalam mengikuti organisasi himpunan mahasiswa pendidikan akuntansi terhadap prestasi belajar mahasiswa. Untuk paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana peneliti memaparkan terhadap fakta kehidupan sosial. Adanya paradigma penelitian ini sebagai alur sederhana yang mendeskripsikan variabel penelitian untuk memecahkan suatu masalah. Penelitian ini terdapat 2 variabel bebas, yaitu keaktifan mahasiswa dalam mengikuti organisasi himpunan mahasiswa pendidikan akuntansi atau HMPSPA, serta 1 variabel terikat, yaitu prestasi belajar mahasiswa. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh keaktifan mahasiswa dalam mengikuti organisasi himpunan mahasiswa pendidikan akuntansi sebagai variabel bebas dengan disimbolkan dengan huruf X terhadap prestasi belajar mahasiswa yang merupakan variabel terikat dengan simbol Y. Pengaruh variabel independen. Keaktifan mahasiswa dalam mengikuti organisasi terhadap variabel dependen prestasi belajar. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara keaktifan mahasiswa dalam mengikuti organisasi himpunan mahasiswa pendidikan akuntansi atau HMPSPA terhadap prestasi belajar mahasiswa program studi pendidikan akuntansi di Universitas PGRI Palembang. Metode penelitian ini merupakan penelitian ex post facto. Alasan menggunakan penelitian ex post facto karena meneliti peristiwa yang telah terjadi, kemudian melihat ke berbagai literatur untuk mengetahui faktor penyebabnya. Pendekatan digunakan dalam menganalisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang disajikan berhubungan dengan angka-angka dan analisis statistik. Penelitian ini bertujuan untuk mencari pengaruh variabel bebas, yaitu keaktifan mahasiswa dalam mengikuti organisasi himpunan mahasiswa pendidikan akuntansi atau HMPSPA terhadap variabel terikat, yaitu prestasi belajar mahasiswa. Untuk waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2021 di Himpunan Mahasiswa Pendidikan Akuntansi atau HMPSPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Selanjutnya adalah variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas, adalah variabel yang mempengaruhi atau yang terjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah keaktifan mahasiswa dalam mengikuti organisasi yang disimbolkan dengan X terhadap variabel terikat. Jadi variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar mahasiswa yang diberi dengan simbol Y. Untuk sampel dan populasi, sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus Himpunan Mahasiswa Pendidikan Akuntansi atau HMPSPA dalam satu periode kepengurusan yang berjumlah 36 mahasiswa. Seluruh pengurus Himpunan Mahasiswa Pendidikan Akuntansi HMPSPA dijadikan sampel penelitian, sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi. Untuk teknik pengumpulan data, yang pertama adalah penyebaran kuesioner. Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Menurut Sugiono, angket ini bersifat tertutup dan digunakan untuk mengukur keaktifan mahasiswa dalam mengikuti organisasi himpunan mahasiswa pendidikan akuntansi.
Yang kedua adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, ledger, agenda, dan sebagainya. Itu menurut buku Suharsini Arikunto. Maksud dokumen dalam penelitian adalah berupa IPK dan jumlah mahasiswa yang aktif di Himpunan Mahasiswa Pendidikan Akuntansi atau HMPSPA. Data diperoleh dari SIAKAD 2013 Universitas PGRI Palembang. Dengan demikian, peneliti bekerjasama dengan admin jurusan Pendidikan Akuntansi guna memperoleh data tersebut. Selanjutnya adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian adalah skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial menggunakan skala Likert. Maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator yang kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak dalam penyusunan item-item instrumen yang berupa pertanyaan atau pernyataan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert menggunakan gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata antara lain selalu, senang, kadang-kadang, dan tidak pernah. Instrumen penelitian ini dibuat dalam bentuk checklist, sehingga responden tinggal memberikan tanda checklist pada kolom jawaban. Untuk teknis analisis data, yang pertama adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Analisis yang dipakai adalah yang pertama, min, median, modus. Jadi min merupakan deskripsi data yang didasarkan atas relata dari kelompok tersebut. Median adalah deskripsi data didasarkan atas nilai tengah dari kelompok yang telah disusun urutannya dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Modus adalah deskripsi data yang didasarkan pada nilai yang sering muncul pada kelompok tersebut. Yang kedua adalah tabel distribusi frekuensi. Jadi tabel distribusi frekuensi ini yang pertama itu menentukan kelas interval. Yang kedua kita menentukan tentang data. Yang ketiga kita menghitung panjang kelas. Selanjutnya adalah histogram. Histogram digunakan untuk menggambarkan data frekuensi yang ada di tabel distribusi frekuensi berupa tampilan grafis dengan grafis batangan. Yang selanjutnya adalah tabel kecenderungan variabel. Deskripsi ini dilakukan untuk mengkategorikan skor masing-masing variabel. Tinggi rendah masing-masing variabel dapat didefinisikan menggunakan nilai min ideal atau MI yang standar deviasi ideal SDI. Selanjutnya adalah pie chart. Pie chart digunakan untuk menggambarkan data tabel kecenderungan variabel yang telah ditampilkan dalam bentuk diagram lingkaran. Selanjutnya adalah uji prasyarat analisis. Yang pertama adalah uji linearitas. Uji linearitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas mempunyai hubungan yang linear atau terhadap variabel terikat. Selanjutnya adalah uji multikolineralitas. Uji multikolineralitas dilakukan untuk mengetahui terjadi tidaknya multikolineralitas antar variabel bebas dengan variabel bebas yang lain. Selanjutnya adalah analisis regresi sederhana. Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis, yaitu untuk mengetahui besarnya korelasi antar variabel bebas dengan variabel terikat. Penguji hipotesis yang pertama adalah pengaruh keaktifan mahasiswa dalam mengikuti organisasi atau disimbolkan dengan X terhadap prestasi belajar yang disimbolkan dengan Y. Pengujian analisis regresi sederhana ini akan dianalisis menggunakan program SPSS versi 16.0. Selanjutnya adalah analisis regresi ganda. Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis 3, yaitu mengetahui korelasi variabel bebas, pengaruh variabel dan secara bersama-sama terhadap variabel terikat Y. Pengujian dilakukan dengan teknik regresi ganda sehingga diketahui indeks korelasi ganda dari kedua variabel bebas terhadap variabel terikat. Teknik analisis regresi ganda dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 16.0. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Jadi dari penelitian ini saya mengutip dari berbagai macam sumber yang sudah saya cantumkan dalam proses penelitian. Salah satunya adalah Abu Ahmadi dan Widodo Supiono 2013, Psikologi Belajar, Jakarta PT Trineka Cipta. Selanjutnya dari Ami Muhammad 2017, Komunikasi Organisasi Jakarta Bumi Aksara. Dan juga mengutip dari berbagai macam sumber
Contohnya Bayu Rahmatia 2013, yaitu pengaruh disiplin belajar dan lingkungan belajar terhadap prestasi belajar. Mata diktat kearsipan siswa kelas 11 program keahlian di administrasi perkantoran SMK Negeri 1 Jogolan, Klaten tahun ajaran 2013-2012. Skripsi. Dan masih banyak lagi yang sudah saya paparkan itu di dalam proposal penelitian daftar pustaka. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan atau saya paparkan dari proposal penelitian saya pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Mungkin itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.